Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsadakumullah, baik yang hadir maupun yang di alam gaib, maksudnya online karena ada juga yang ngikutin online. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam satu agenda, dalam satu kajian yang insya Allah bila kita hadir ikhlas karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan menuntun kita kepada kebenaran, ilmu yang akan menuntun kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masih melanjutkan kembali kajian tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Dan kita akan memasuki ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah. Yang sebelumnya kita sudah bahas ayat-ayat sebelumnya tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang keempat dalam surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Pada ayat ini ada beberapa penafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ayat ini adalah ayat yang diturunkan kepada orang-orang ahli kitab yang beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kalimatnya jelas, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, bahwa orang ini adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Jadi kalau kita perhatikan ada kalimat beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Nah ini kan ahli kitab beriman sebelumnya pada kitab sebelumnya. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua adalah ini bersifat umum, ya, yaitu bahwa ini untuk ahli kitab dan juga untuk orang-orang Arab yang beriman pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang menafsirkan bahwa ini adalah khusus kepada orang-orang yang beriman pada zaman Rasulullah. Nah, cuma dalam bab ini, ya, para ulama mengatakan bahwa tinggal kita lihat konteksnya, ya, mana yang tepat. Wallahu a'lam bishawab, karena memang semuanya menurut saya pribadi lah benar, karena memang orang-orang sebelum kita ini ahli kitab, yaitu orang-orang memang mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian datang Al-Quran, mereka beriman lagi, kayak seorang sahabat namanya Abdus Salam, seorang rahib Yahudi
yang terkenal luar biasa ilmunya, kedalamannya terhadap kitab mereka, bahkan dikatakan beliau itu sangat dipuja-puja oleh masyarakat Yahudi pada masa itu di kota Madinah. Nah, ketika dia masuk Islam, maka kemudian ya dites apakah mereka masih setia dengan Abu Salam ini. Ya. Nah, lalu kemudian dikatakan dipanggil orang-orang Yahudi. Nah, tapi Abu Salam ada di dalam. Ya, dia bersembunyi. Ya, disembunyi oleh Rasulullah. Lalu ditanya Rasulullah, bagaimana Pak kalian orang Yahudi tentang Abu Salam? Oh, dia orang baik saya, dia orang ulama kami. Oh, dipuji bisa-bisa. Tapi ketika dinyatakan bahwa dia sudah beriman pada Rasulullah, langsung dicaci maki. Ya, inilah bagaimana gambaran kita tentang sifat karakter daripada orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Dalam tafsir Al-Munir karya Az-Zuhairi, ya. Pada ayat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini adalah gambaran kepada kita tentang keimanan. Dan iman itu berdiri tegak di atas keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang tegak atas dasar dalil-dalil analisa yang memang sudah membuktikan. Ya, jadi kalau misalkan kita yakin terhadap sesuatu, pasti ada dasar pijakannya, ada dalilnya. Sehingga kita yakin, saya yakin melihat dia melakukan itu. Kenapa? Saya hadir di saat itu. Saya menyaksikan apa yang dia lakukan. Kan ini dalil. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang membenarkan semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi tidak dibenarkan ketika kalau kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita hanya mengambil sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an lalu meninggalkan sebagiannya. Atau nggak usah banyak-banyak, kita ambil semuanya illa satu masalah. Saya nggak siap, saya nggak mau, saya tolak ini. Yang biasanya terjadi ibu-ibu bab poligami, nah, itu udah rame sekali. Saya beriman sama semua ayat-ayatnya, tapi masalah poligami ini, aduh, kumaha gitu. Nah, ini hati-hati, ya, imani saja. Imani, walaupun bapak-bapak senang bab ini, ya, tapi ibu-ibu nggak boleh nolak. Imani, ini firman Allah, ini syariat Allah, nggak boleh kita tolak. Kita harus terima. Semua syariat Allah harus diterima. Cuma tinggal penerapannya saja yang melihat kondisi dan situasi. Karena kondisi kita berbeda dengan kondisi di zaman Rasulullah. Ya, situasinya berbeda, keadaannya berbeda, keimanannya juga berbeda. Ya. Maka jangan kemudian kita mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Oh, mereka kan juga laki-laki, saya juga laki-laki. Artinya kita sederajat sama, nggak bisa. Karena memang setiap generasi memiliki kelebihan, dan ternyata Rasulullah mengatakan generasi terbaik itu adalah 3 generasi yang pertama. Nggak mungkin bisa kita kalahkan. Maka kalau misalkan ada penerapan syariat poligami pada 3 generasi tersebut, memang mereka orang-orang baik dalam pelaksanaan syariat. Adapun sekarang, nah ini masih terjadi hal-hal yang kemudian membuat umat jauh untuk menerima secara utuh tentang syariat ini. Ya. Makanya dikatakan oleh Syekh Az-Zuhairi, ya, bahwa orang-orang yang beriman mereka adalah yang membenarkan semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian wama unzila min qablik, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan semua nabi dan rasul. Nggak boleh kita, wah enggak, nabi saya paling utama. Tidak bisa. Karena apa? Karena memang kita diperintahkan menjadi orang-orang yang beriman. Nah, cuman penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa
keimanan kita kepada apa-apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Wa ma unzila min qablik, ini sifatnya adalah bukan tafsiri, bukan terperinci, ijmali, secara umum aja. Udah beriman. Ya. Tidak perlu kita sampai mempelajari dalam tentang masalah kitab mereka, lalu menjadikan landasan amal kita, nggak boleh. Ya. Kalau mempelajari dalam rangka untuk membalas ketika mereka mengatakan begini, oh nggak benar Islam, ya ini kan ada dalil dalam kitab kalian. Nah, ini boleh kayak gitu, ya. Jadi kita belajar tentang Injil, Taurat, tentang itu untuk mengkanter ketika mereka menjelekkan Islam, ternyata syariat kamu juga ada kok. Nah, misalnya ada bantahan yang tidak perlu kita bantah dengan Al-Quran, tapi dibantah melalui kitab mereka, karena kitab mereka adalah kitab yang tidak terjaga. Jadi kitab yang terjaga hanya Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur, ya kitab-kitab yang sekarang dipegang oleh ahli kitab sekarang itu sudah banyak penyimpangan, ya bahkan pertentangan satu dengan lainnya karena buatan manusia, ya yang sudah asli disimpangkan, diplesetkan, dirubah sesuai dengan nafsunya. Jadi udah gak ada yang sempurna, yang sempurna hanya Al-Quran. Nah, makanya kita sebagai orang-orang yang beriman, kita beriman bahwa kami beriman dengan kitab-kitab kalian yang diturunkan kepada nabi-nabi kalian. Nah, jadi kita nggak boleh menolak, tapi secara ijmali, bukan secara tafsiri, secara umum, bukan secara terperinci. Ada sebuah kisah yang menarik. Ya. Satu hari di zaman Rasulullah, Umar bin Khattab membawa lembaran, ya, daripada kitab Taurat. Kitab Taurat Nabi siapa? Hah? Nabi Musa. Anak-anak lah. Santri. Ya. Nah, ketika bawa kitab Nabi Musa, Taurat itu, Rasulullah nanya sama Umar, apa itu Umar? Kata Umar, ini adalah Taurat. Wah, kata Rasulullah, andaikan Musa ada datang di hadapan saya, maka dia akan beriman dengan apa yang saya bawa. Ini menunjukkan bagaimana kualitas Nabi kita, bahwa Nabi kita Nabi yang paling utama dari sekian Nabi. Terbukti dengan perkataan Rasulullah bahwa kalau Nabi Musa ada, maka dia akan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian nanti Nabi Isa pun diturunkan. Orang yang Rasulullah meyakini Nabi Isa sudah mati, disalib, ya sebagai penebus dosa dari semua umat-umatnya. Ya. Ini keyakinan sesat. Ya. Yang benar Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu tidak mati, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat, lalu kemudian akan dikembalikan. Ini keimanan kita. Ya masalah orang-orang Rasul mengatakan mati itu keyakinan mereka sudah, tapi keyakinan kita bahwa apa yang dikatakan bahwa Nabi Isa itu mati tidak, Al-Quran yang mengatakan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan nanti akan diturunkan pada masa Imam Mahdi. Yang menarik adalah ketika Nabi Isa diturunkan, dia tidak menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu, tetap Imam Mahdi yang memimpin. Nabi Isa ikut kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi teladannya siapa? Rasulullah. Bayangkan, inilah derajat hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita harus beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Ada Taurat, ada diturunkan oleh Allah. Ada Injil, ada diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin saya. Tapi yakin yang sifatnya ijmali, ya. Nggak bisa dijadikan dasar pijakan hukum. Makanya kan ada istilah Israiliyah, adalah kabar-kabar yang disampaikan oleh Bani Israel tentang kisah-kisah sebelumnya dari kehidupan mereka dengan para nabi mereka. Rasul mengatakan la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak membenarkan apa yang mereka katakan dan tidak juga mendustakan apa yang mereka katakan. Nah, termasuk di antara penjelasan para ulama
di dalam kitab tafsir Quran Al-Azim itu memang ada Israiliyat. Makanya ada beberapa ulama mencoba untuk memisahkan, oh ini dibuang Israiliyatnya. Tapi Ibnu Katsir bukan berarti kemudian mendukung, enggak, hanya sekedar informasi saja. Ya, informasi. Kalau informasi boleh sekedar informasi, tapi bukan berarti kemudian kita mendustakannya. Tapi juga jangan membenarkannya, ya sekedar informasi. Oh dulu kayak begitu. Nah ini kalimat yang sifat yang pertama, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi kita kalau memahami bab ini bahwa kita harus beriman dengan Rasulullah, lalu kita pun harus beriman dengan apa yang diturunkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian sifat yang selanjutnya, wabil akhirati hum yuqin, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Nah, ini ada di tengah-tengah umat Islam ya, yang menggunakan logikanya dalam memahami hadis. Jadi mereka mengatakan bahwa hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang tidak boleh diragukan kebenarannya, karena memang derajat mutawatir tinggi, banyak yang meriwayatkannya. Kalau orang banyak yang meriwayatkan, maka dia akan menjadi sesuatu yang kuat kebenarannya. Sedangkan hadis ahad itu adalah hadis yang jumlah periwayatnya itu sedikit ya. Bahkan ada hadis ahad yang namanya gharib. Gharib itu hanya seorang sahabat yang mendengar hadis tersebut, sedangkan sahabat itu jumlahnya banyak.